Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian ke-91 kali ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiratnya, atas segala nikmat darinya yang tidak dapat kita dustakan. Dialah Allah yang maha menunjuki bagi orang-orang yang dia kehendaki. Salawat terhiring salam senantiasa kita panjatkan, kita pintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengkaruniakan kebaikan yang banyak kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau serta para salafus salih yang mereka berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran Al-Karim dan menggigit sunnah dengan gerahannya. Semoga kita semua tergolong ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada dua kajian yang lalu kita telah melakukan kajian tentang kegaiban, yaitu pengetahuan akan kegaiban di level manusia biasa seluruhnya dan pengetahuan kegaiban di level jin atau setan. Berhubung kajian ke-91 tersebut adalah kajian lanjutannya dari dua kajian tersebut, maka untuk menyambungkannya perlu sedikit saya ulas kesimpulan dari kedua kajian tersebut. Adapun gaib di level manusia biasa seluruhnya, kesimpulannya adalah bahwa kegaiban dimaksud adalah ketidakterlihatan sesuatu benda dan hikmah oleh mata zahir dan atau oleh mata batin. Pada hakikatnya tidak ada satu manusia biasa yang mampu melihat kegaiban sesuatu benda atau hikmah tanpa kehendak Allah. Ketika ada manusia biasa atau manusia selain Rasul yang mampu melihat benda atau hikmah yang gaib, maka itu bukan karena kekuatan dirinya, tetapi karena Allah menghendakinya, sehingga Allah yang memperlihatkan kepadanya. Ini sejalan dengan hakikat yang saya singgung tadi, di mana pada hakikatnya tidak ada satu manusia biasa yang mampu melihat kegaiban suatu benda atau hikmah tanpa kehendaknya. Termasuklah contoh kegaiban yang paling sederhana yang saya peragakan pada kajian ke-89 yang lalu tentang sebuah koin di dalam saku baju saya. Kalaupun ada teman-teman yang melihat isyarat keberadaan koin itu di dalam saku baju saya, maka pahamilah itu karena Allah yang memperlihatkannya kepada Anda. Kemudian kesimpulan tentang jin atau setan terkait pengetahuan kegaiban adalah juga sama, bahwa pada hakikatnya jin atau setan juga tidak mengetahui semua kegaiban. Termasuklah juga jin dan setan tidak tahu apa yang kita niatkan dan apa yang kita pikirkan. Sahabat sekalian, terkait judul kajian kita kali ini, apakah Rasulullah Muhammad SAW mengetahui hal gaib? Kemudian kalau benar mengetahui, bagaimana penjelasannya? Sebelum masuk kepada inti kajiannya, perlu diketahui bahwa fokus kajian kita kali ini adalah kegaiban di level para rasul. Dan pada kajian yang lalu kita telah membahas pengetahuan kegaiban di level manusia biasa seluruhnya, juga para rasul. Tapi pengetahuan akan kegaiban di level rasul, manusia biasa tidak mengetahui. Namun kendati demikian, pengetahuan yang Allah perlihatkan kepada para rasul adalah hanya sebagian dari sekian banyak kegaiban. Sahabat sekalian, menjawab pertanyaan ketiga tersebut, apakah Rasulullah bisa melihat kegaiban? Kalau bisa, bagaimana penjelasannya? Pada hakikatnya Allah tidak memperlihatkan hal-hal gaib kepada siapapun, kecuali kepada siapa yang dia kehendaki, diantaranya para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allaha liyudli'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi min rusulih. Yang artinya Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Surah Ali Imran ayat 179. Hal-hal gaib yang Allah tunjukkan kepada para rasul
seperti Nabi Musa, yaitu dikaruniai kitab Taurat yang berisikan tentang 10 firman Allah bagi Bani Israel, memiliki tongkat yang bisa menjadi ular, mampu menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Daud dianugerahi kitab Zabur, dimampukan melembutkan besi. Kemudian lagi Nabi Isa dikaruniai kitab Injil, kemudian bisa berbicara saat bayi, bisa menghidupkan burung dari tanah liat, kemudian menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang buta, kemudian juga bisa menurunkan hidangan dari langit. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi kitab Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau dimampukan membelah bulan, dimampukan mengalirkan air dari jemari tangannya, dimampukan menurunkan hujan, selalu dinaungi oleh awan, diperjalankan Isra wal Mi'raj, dan semua kegaiban ini adalah mukjizatnya para rasul. Allah memperlihatkan beberapa kegaiban, termasuklah kegaiban beberapa kisah-kisah berkenaan dengan kenabian dan kerasulan sebelum beliau. Dan terakhir, kitab Al-Quran ini juga diimani oleh orang-orang yang beriman kepada para nabi dan para rasul, yaitu kaum muslimin. Saya kutipkan salah satu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Yang artinya, itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tertib muslihat atau untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Surah Yusuf ayat 102. Dan lebih eksplisit lagi, Allah jelaskan perihal Rasulullah melihat kegaiban, yaitu Rasulullah melihat malaikat Jibril, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yang artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Surah At-Takwir ayat 23. Jadi Rasulullah SAW adalah beliau bisa melihat hal gaib yang Allah tunjukkan. Namun bagaimana penjelasan untuk kegaiban yang tidak bisa Rasulullah lihat? Al-Quran menjelaskan bahwa kegaiban-kegaiban besar yang tidak diketahui oleh para rasul diantaranya adalah semua yang Allah sembunyikan di langit dan di bumi. Kemudian lagi rezeki, kematian, azab, hari kebangkitan dan kiamat. Karena hanya Allah yang maha mengetahui itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hujurat ayat 18. Ada banyak hal yang Allah sembunyikan di langit dan di bumi, yang Allah rahasiakan keberadaannya, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Tentang rezeki yang Allah turunkan, tidak ada satu orang manusia pun, termasuklah para rasul dan juga Rasulullah sendiri, bisa memastikan berapa persisnya rezeki yang akan diterima. Contoh yang paling dekat adalah seorang pegawai tetap yang gajinya bulanan. Mereka tidak bisa memastikan secara akurat sama persis berapa gaji yang akan Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la aqulu lakum indi khazainullaha wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu innani malakun wa la aqulu lilladzi natasdari a'yunukum la yu'tihumullaha Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni zallaminaz zalimin. Yang artinya, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Surah Hud ayat 31. Kemudian lagi terkait rahasia kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata
falamma kharaja bayyanatil jinnu allau kana ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Surah Saba ayat 14. Ayat ini menceritakan proses kematian Nabi Sulaiman, di mana tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya beliau wafat, hari, jam, menit, dan detik keberapa beliau wafat. Dan Allah hanya memberikan perintah kepada rayap untuk memakan tongkatnya. Melalui proses ini, Allah pun hanya menunjukkan isyarat wafatnya Nabi Sulaiman ketika tongkat penyanggah tubuh beliau patah. Dalam artian persisnya di mana, bagaimana, dan kapan waktunya kematian Nabi Sulaiman itu adalah mutlak gaib bagi semua manusia, bahkan jin sekalipun. Termasuklah gaib bagi para nabi dan rasul. Tidak ada satu makhluk pun mengetahui kapan tepatnya waktu wafatnya Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Sulaiman sendiri. Kita mungkin pernah mendengar kisah bahwa ada beberapa orang saleh yang katanya sudah mempersiapkan diri menjelang hari ajalnya. Kisah ini sangat mungkin terjadi pada diri seorang waliullah yang memiliki banyak karamah. Namun tetaplah di mana, bagaimana, dan waktu tepatnya dia wafat hanya Allah yang mengetahui. Pada detik keberapa, bahkan sepersekian detiknya, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian lagi mengenai azab neraka di akhirat kelak yang dijelaskan pada surah Al-Jin ayat 26. Hari kebangkitan yang dijelaskan pada surah An-Naml ayat 65. Kemudian lagi kiamat, kemudian lagi hari kiamat yang dijelaskan pada surah Saba ayat 3. Semua peristiwa tersebut adalah gaib bagi para nabi dan rasul, bagi semua manusia dan jin. Kita manusia terkhusus yang beriman kepada kitab-kitab Allah hanya mengetahui kegaiban ini sebatas informasi dari kitab suci Al-Quran. Dan Allah menurunkan keimanan ke dalam hati kita sehingga kita dimampukan untuk mempercayai atau meyakini informasi tersebut dengan keyakinan atau dengan keimanan yang kuat bahwa kullun nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tanpa iman yang Allah tancapkan di kalbu kita, maka bisa dipastikan sangat sulit bagi kita terkhusus manusia biasa untuk meyakini hal ini. Kemudian lagi para rasul tidak mengetahui tanggapan sebenarnya dari umatnya akan seruan-seruan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu ar-rasula fayaqulu madza ajibtum qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub, yang artinya ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Surah Al-Maidah ayat 109. Kemudian pengakuan Rasulullah bahwa beliau tidak mengetahui tentang hal-hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala a'lamul ghuyub wala a'lamu ghaiba wala aqulu lakum inni malak ittabi'u ila ma yuha ilayya, yang artinya aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Surah Al-An'am ayat 50. Kemudian ketidaktahuan para rasul akan sebagian besar kegaiban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz.
surah Al-An'am ayat 59. Ayat ini menegaskan bahwa pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Ketika ada manusia yang mengetahuinya, maka itu karena Allah yang menyatakan kegaiban itu kepada orang-orang yang Allah pilih dan Allah kehendaki. Karena kunci-kunci kegaiban itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kalau ada manusia biasa dan bukan waliullah, kemudian dia mengaku melihat kegaiban seperti melihat jin atau setan atau penampakan gaib lainnya, bisa dipastikan itu adalah halu belaka. Mengapa saya katakan halu belaka? Karena tidak sejalan dengan penjelasan Al-Quran, di mana manusia itu adalah makhluk 3 dimensi, sedangkan jin atau setan adalah makhluk 2 dimensi. Terkait dimensi tersebut, di mana makhluk 3 dimensi yaitu manusia tidak bisa melihat makhluk 2 dimensi yaitu jin atau setan, tapi makhluk 2 dimensi bisa melihat makhluk 3 dimensi. Kalaupun ada pengecualian, maka bisa jadi manusia tersebut adalah seorang waliullah. Lantas bagaimana dengan anak indigo yang katanya bisa melihat sosok astral? Anak indigo atau anak nila, dalam bahasa Inggrisnya indigo children, adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Konsep ini mulai terkenalnya itu setelah diterbitkannya beberapa buku pada akhir tahun 1990-an dan dirilisnya beberapa film 1 dasawarsa kemudian. Interpretasi mengenai indigo ada bermacam-macam, dari yang meyakini bahwa mereka adalah tahap evolusi manusia selanjutnya, atau yang bahkan mempunyai kemampuan paranormal seperti telepati, hingga yang menyebut anak indigo sebagai anak yang lebih empatik dan kreatif. Namun berhubung ruang dan waktu terbatas, insya Allah kita akan lakukan kajian khusus tentang indigo ini pada kajian berikutnya. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.